Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi ke channel saya, Sofia Norma. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana kita menahan diri berbelanja ya. Jadi kita itu harus bisa menahan diri berbelanja yang tidak kita butuhkan ya. Jadi kebanyakan dari kita pasti pernah merasa kalau barang lucu, terus ada barang yang unik, itu kita selalu tertarik untuk membeli. Padahal kita tidak membutuhkan, tidak urgent. Maksud saya, kalau barang itu tidak kita beli, itu pun tidak mengganggu aktivitas kita sehari-hari ataupun tidak membuat kegiatan kita itu menjadi tidak bisa berjalan. Nah, kalau sudah seperti itu, kita langsung harus mengingat. Kalau melihat barang-barang seperti itu, kita ingat-ingat lagi kita butuh enggak gitu. Kalau enggak usah ya teman-teman ya. Misalnya nih kayak tas gitu ya, lucu, kita belum punya. Nah, padahal di rumah juga sudah banyak. Semakin hari kita itu harus bisa semakin memilah-milah mana yang memang kita butuhkan dan memang kita perlukan ya. Nah, ini yang bahaya nih ya teman-teman, bisa-bisa rumah kita nanti bisa jadi etalase ya. Jadi kayak gudang. Karena apa? Karena terlalu banyak barang. Sebenarnya saya pribadi dulu sewaktu masih mengerjakan multi level marketing, karena produknya itu misalnya contoh ya, kalau ada pencapaian pembelian sekian itu kita mendapatkan hadiah, kita mendapatkan produk. Itulah yang membuat kadang barang-barang itu menumpuk. Biasanya hadiah-hadiah tersebut saya jual juga teman-teman dulunya. Dan sejak pindah ke Bogor ini alhamdulillah semua barang-barang itu sudah saya sortir, sudah berkarung-karung juga saya bagi-bagikan gratis ke teman-teman sosial media saya waktu itu di Facebook ya. Banyak banget yang mau ya, mulai barang-barang make up, skincare, kemudian tas, baju, jilbab dan lain-lain. Nah teman-teman, karena yang pertama ya, kenapa kita harus bisa menjaga diri agar tidak suka berbelanja yang berlebihan. Yang pertama karena rumah saya pribadi ya, ini maksudnya kan setiap orang berbeda-beda ya. Memang ada yang itu untuk keperluan fashion, untuk pekerjaan itu sih nggak masalah. Ada juga memang harus berpenampilan seperti itu nggak masalah juga karena mendukung pekerjaannya. Tapi kalau saya sebagai ibu rumah tangga biasa yang pekerjaannya nggak terlalu membutuhkan penampilan yang berlebihan, alasan saya untuk tidak berbelanja yang sering-sering itu karena yang pertama rumahnya nggak terlalu gede, jadi muatnya nanti nggak banyak juga untuk penyimpanan. Alasan keduanya adalah karena kita sudah merasa kepingin itu nggak penting lagi, yang penting itu kita butuh gitu. Jadi kita dengan seperti itu prinsipnya kita bisa menghemat dan bisa menabung uang ya teman-teman ya. Kemudian kalau kita memang hobinya adalah membeli emas, belanjanya bukan belanja gombal ya. Kalau kata mama saya, kain, baju itu adalah belanjaan gombal ya. Yang perlu kita kurangi, kita perbanyak membeli perhiasan. Jadi uang yang semula misalnya kita ada tertarik dengan baju seharga 200 atau 300, kita tahan dulu uang itu, jangan dibelikan baju, kita tahan sampai misalnya mencapai 1 juta. Itu kan kalau kita ke toko emas sudah dapat 1 gram ya, bisa dirupakan cincin, liontin gitu. Nanti kalau nabung lagi bisa dirupakan gelang dan lain-lain kayak gitu teman-teman. Bisa juga antam ya. Nah karena kalau kita menabung emas, berinvestasi emas, memiliki simpanan, maka insya Allah akan naik. Minimal itu kalau kita mau untung dan tidak rugi, itu minimal kita simpan selama 3 tahun. Tetapi kalau teman-teman dalam waktu dekat ada rencana membutuhkan uang, maka saya sarankan tidak disimpan dalam bentuk emas, lebih baik disimpan dalam bentuk cash. Tapi kalau memang masih jauh ya, nah itu kita bisa save dengan bentuk emas. Kemudian salah satu tipsnya memberikan satu tempat barang. Misalnya ini kotak ini saya siapkan untuk kaos olahraga.
baju olahraga. Jadi ketika di kotak itu sudah penuh, berarti kita stop untuk menambah koleksi baju olahraga. Itu saya sampaikan kepada suami, mohon untuk tidak berbelanja kaos olahraga lagi, karena ini sudah penuh. Lebih baik kita pakai ini aja terus sampai benar-benar dia itu sudah tidak bisa dipakai, atau kita berikan ke orang. Nah, kemudian untuk seperti kalau saya perempuan itu contoh jilbab, legging, kemudian itu kita sortir. Kalau kita sudah keluarkan beberapa, kita boleh teman-teman berbelanja gitu. Tapi kalau di kota itu sudah penuh atau digantungan rak jilbabnya sudah full, jangan menambah lagi, keluarkan, kemudian teman-teman boleh beli gitu ya. Prinsipnya seperti itu. Nah, kayak inner jilbab kan ada warna-warni ya, kalau perempuan warna ini, warna itu. Nah, itu juga sudah saya kasih space untuk laci sendiri untuk inner jilbab itu. Kalau sudah full ya sudah gitu. Apalagi yang rusak-rusak segera dibuang gitu, jangan disimpan terus. Jadi teman-teman, saya itu juga masih menyimpan loh baju-baju yang masih pernah saya pakai di 7 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, bahkan 10 tahun yang lalu mungkin masih ada baju-baju rumah kayak gitu. Sempat sih suami bilang itu ganti aja, beli yang baru, itu dibuang gitu supaya benar-benar nyaman atau benar-benar nggak numpuk gitu ya di lemari atau di kotak gitu. Jadi yang memang sudah tidak dipakai lebih baik diplastikin, kita masukkan koper atau kita berikan ke orang lain. Nah teman-teman, alhamdulillahnya saya itu punya kesempatan menyortir barang-barang itu saat saya pindah ke Bogor. Dan ternyata saat saya sudah di Bogor, barang-barang itu juga masih penuh gitu ya. Ternyata meskipun itu sudah sortiran, beberapa sih karena kekecilan gitu, karena mungkin BB-nya naik ya. Jadi kemarin sempat saya mikir ya, aduh kok beberapa baju udah sesek gitu ya, saya berarti pengen baju lagi nih. Jadi godaannya itu ada, mencari pembenaran untuk berbelanja baju. Tetapi kemudian saya pikirkan lagi, lebih baik saya yang mengecilkan badan dengan olahraga dan diet daripada saya harus membeli baju lagi. Jadi sementara saya memakai baju aja yang ada, kemudian berusaha untuk lebih sehat lagi dan olahraga lebih sering lagi, supaya baju-baju yang dulu itu bisa dipakai lagi. Ya gitu teman-teman, siapa tahu bisa kurus lagi. Yang penting itu sehat ya, jangan sampai kita minta kurus tapi karena sakit. Jadi mintanya tuh sehat. Terus kemudian kalau untuk tas itu, saya memiliki tas itu misalnya ukuran kecil punya satu, sedang satu, terus ukuran agak besar satu gitu teman-teman. Jadi atau 1 sampai 2 lah yang ukurannya sama mungkin, tapi secara fungsional berbeda. Jadi nggak banyak yang saya punya sih. Kalau tas itu saya ya itu aja. Karena apa? Karena ya itu tidak mau menumpuk barang yang tidak dipakai, karena secara hisab kita akan dipertanyakan barang yang kita beli ini bermanfaat atau tidak teman-teman. Makanya kata Ustadz Adi Hidayat, kalau kita mempunyai barang sebaiknya pernah dipakai kebaikan ya. Terus misalnya mobil ya dibawa ke masjid, kendaraan dibawa ke masjid, jadi ada pertanggungjawabannya. Kalau pakaian usahakan pernah dipakai sholat ya teman-teman, insya Allah seperti itu. Pokoknya teman-teman, kita sekarang yang penting itu bersyukur dan pantas, bukan sederhana itu artinya kita berpenampilan lusuh kotor gitu ya. Yang penting itu pantas sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau memang mampunya beli baju mahal ya nggak apa-apa, tapi nggak usah banyak-banyak gitu loh teman-teman. Mampunya beli tas mahal nggak masalah juga karena memang mampu, tapi tidak usah menumpuk gitu. Jadi tidak usah seperti kolektor gitu, kayak berlebihan gitu jadinya ya teman-teman ya. Oke lah teman-teman, semoga sharing saya ini bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share jika video-video saya ini bermanfaat ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hujan deras. Alhamdulillah, disyukuri. WA anaknya dulu dijemput. WA anaknya dulu. Basah. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Katakanlah, aku menyembah kepadamu, menguasai waktu